Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita mau rendahkan diri kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita mau pujikan satu pujian, sujud di altarnya. Malam hari ini kami menghampiri hadirat-Mu kembali Tuhan. Di hari yang ke-9 ini kami yakin penyertaan anugerah Tuhan, pemulihan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan semakin terjadi dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mempersiapkan hidup kami, pendengaran kami untuk diisi oleh firman-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau berkarya, Engkau melawat kami melalui firman-Mu, sehingga firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami semua dan membawa kami semakin mendekat dengan Tuhan dan memiliki kedekatan, keakraban bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersehati kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Hikmat
dan Yesus. pewahyuan surgawi Tuhan singkapkan bagi beliau, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan menjangkau setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, bersabdalah dan lawatlah kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali, saudara. Selamat malam saudara, shalom. Malam ini saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Semua katakan amin, saudaraku. Tema firman yang saya sampaikan hari ini adalah Roh Tuhan membawa ke tempat perhentian. Siapa yang dibawa? Gerejanya. Siapa gerejanya itu? Saudara dan saya. Yaitu umat yang ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dibawa ke tempat perhentian. Nah, ini ada banyak pengertian, saudara-saudara. Ada orang tanya, apa sih Pak ini perhentian? Sorga ya Pak? Oh ya, itu endingnya nanti, pasti. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Israel waktu dibawa oleh Tuhan, dibilang nanti kamu akan bawa masuk ke negeri perjanjian. Begitu kamu masuk, itu sama dengan halnya. Kamu masuk ke tempat perhentian. Perhentian itu awal katanya adalah pemaknanya hampir sama dengan Sabat. Sabat itu adalah hari perhentian. Tidak cuma sekedar tidak boleh kerja apa-apa. Itu orang Israel ya, sampai mencet tombolnya lift aja itu, ada yang menganggap, oh itu termasuk kerjaan. Jadi ada liftnya untuk kaum Yahudi yang sifatnya itu ortodok banget, ya ultra ortodok, itu mencet aja, ini kerja ini, melanggar hukum hari Sabat. Makanya pencetannya pakai sensor. Jadi sebelum ada pandemi, kemudian kita masuk di portal parkiran apa, iya kan, di mall apa, saudara liftnya itu pakai sensor. Dari dulu itu sudah dipakai. Jadi kalau mereka masuk hotel, masuk apartemen, khusus pada hari Sabat itu, mereka tidak boleh mencet. Jadi diambil bayangannya aja. Ya, gitu aja, pokok kena sensor, nah sudah. Ini tinggal nanti tujuannya mau naik kemana, ada programnya. Sabat nggak boleh kerja ini itu. Nggak mandek sampai di situ sebetulnya, ada lanjutannya. Supaya kamu dapat mempersembahkan ibadahmu itu secara total kepada Tuhan. Jadi hari Sabat nggak boleh kerja, maksud siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Menandai diri, aku ini orang yang menang. Menandai diri bahwa hidupku selama 6 hari dalam perjalanan hidup dipelihara oleh Tuhan. Bahwa hidupku memang melewati berbagai macam liku-likunya kesulitan. Tetapi hari Sabat, hari perhentian, aku mewartakan dan mendeklarasikan nama Tuhan yang agung itu. Nah itu arti dari hari perhentian, Sabat. Menikmati hadirat Allah itu adalah hari perhentian, hari Sabat. Ya, orang yang menyambut ya anak-anak Tuhan sesama keluarga beriman, memberikan seteguk air minum
Tuhan Yesus berkata, sama halnya apa? Kamu memberi kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau lagi bikin kolak, ngudek teh, ya kan? Mau kasih suguhan. Di dalam ibadah PKS, Tuhan, aku menyambut Engkau. Kalau saudara tahu rahasianya ini, jadi ketika PKS itu, Tuhan Yesus hadir di situ. Saudara sedang menyambut Tuhan. Saudara akan bergegas ketika jadwal yang ditetapkan oleh wilayah itu, Selasa di rumahmu ya. Gitu. Aduh terima kasih Tuhan. Sambil saudara nata kursi atau gelar tikar, terserah. Kalau pakai bongkar-bongkar sulit ya bangku yang ada. Ya, dengklik apa, taruh di situ, pakai, enggak masalah. Jadi noto tempat itu sambil Tuhan kami sambut Engkau. Saudara yang nyiapkan tempat, nyiapkan ya teh manis atau jangan terlalu manis, sekarang banyak orang hindari ya, banyak orang diabetes. Itu sambil terima kasih Tuhan, ini hari Sabat. Ini perhentian. Saya melayani gini, Pak Didi melayani musik, song leader, yang baca firman, semua yang kasih persembahan, yang ngatur kursi ini, saudaraku yang dikasih Tuhan dilakukan dengan syukur. Itu perhentian. Kok aku ini dapat kesempatan untuk melayani Tuhan ya? Kenapa? Karena roh Tuhan membawa ke tempat apa tadi? Perhentian. Terus ingat gitu ya. Dulu aku tuh melayani setan, aku melayani demit, aku melayani penguasa dunia, aku melayani diri sendiri. Keakuan kita turuti, kita tidak belajar untuk ngempet, ya kan. Maunya melampiaskan emosi, melampiaskan kedagingan kita. Tapi pekerjaan Roh Kudus menolong saudara dan saya. Ada perubahan. Kemampuannya untuk ngempet semakin hari ya semakin bagus di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mau melampiaskan keinginan, hal-hal yang sia-sia apa. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam hidupku. Itu yang memampukan. Itu yang memampukan. Makanya perbuatan-perbuatan yang semakin membaik itu buat kita tidak terus menjadi bangga. Aku berusaha ini ngempet dengan kekuatanku sendiri, tahan diri, ya menyangkal diri dengan. Enggak. Rasul Paulus berkata, kalau aku bisa melakukan itu, engkau juga ya Tuhan yang melakukannya. Dalam kitab Yesaya juga disebut itu. Makanya orang yang dipenuhi roh Tuhan, Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia berjalan itu tidak dibuat-buat. Tidak melakukan yang baik pakai topeng. Tidak. Ya. Tapi terus dari dalam. Tuhan yang mengerjakan. Makanya Tuhan Yesus dikatakan sang pembaptis roh. Itu dia memenuhi ya kehidupan kita dengan roh Allah, Roh Kudus di dalam kita. Kalau semua dasarnya perhentian, nolong orang, itu termasuk perhentian kan? Amin, saudaraku. Melakukan sesuatu sebagai tanda syukur. Kenapa? Karena dulu aku cuma sibuk minta ditolong. Ayo, bener enggak? Enak mana sebetulnya, ditolong atau nolong? Jujur kita ngomong, Pak Didi. Ayo, tapi orang yang terus hidup dengan harapan ditolong, tidak pernah dewasa. Tidak pernah ada kekuatan. Tidak memiliki kemampuan lebih. Makanya kalimat terkutuklah orang yang mengandalkan apa saudara? Manusia. Orang yang terus menerus pikirannya mencari pertolongan, minta ditolong. Tapi orang yang dijamah Roh Kudus berubah. Yang dipikir apa? Pengen nolong orang. Itu tidak berarti bahwa kita itu tidak butuh siapa-siapa, tidak ada. Manusia itu makhluk sosial. Kita mesti interaksi dengan orang. Kalau ada orang ngomong, saya nggak butuh siapa-siapa, apalagi dengan dia ini. Sampai elek, tuwek, sampai mati aku, gak ape. Minta bantuan orang lain, jangan.
Itu takabur. Hakikatnya tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri, gak bisa. Kita masih perlu orang. Saudara, ya sekarang anak muda istilahnya bergelar sultan, crazy rich, kaya gila. Ya. Saking kayanya sampai gila. Ya saudara. Terus berpikir, tidak butuh orang. Ayo coba kita lihat itu konglomerat saudaraku ini kasih Tuhan. Bisa beli private jet pribadi. Apa bisa dipastikan bisa nerbangkan jetnya sendiri saudaraku? Nah semua bisa. Masih butuh apa? Pilot. Butuh apa? Pramugara. Di atas pesawat itu masih ada yang layani, ada mekaniknya dan lain sebagainya. Yang diperlukan. Tidak bisa. Terus aku tidak butuh orang. Tidak bisa. Tetapi jangan. Kalau orang selalu yang dipikir apa yang orang lain lakukan untuk saya. Kemudian ketika ada sosok-sosok tertentu yang kita anggap tuh bonafit, orang hebat yang jangan lagi kita pakai ngomong. Lirik aja dia tahu yang kita butuhkan. Lantas kita merasa nyaman dengan itu. Hati-hati sampean. Betul. Saudara, apalagi manusia, kemampuannya terbatas. Dia kalau mau nolong sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berapa kali sih kira-kira saudaraku? Tolong saudara jawab. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pimpiro. Terus nanti ujung-ujungnya apa? Awal katanya B. Iya kan? Bosan. Loh itu manusia loh. Orang tanya itu siapa Pak? Enggak orang lain lah, saya sendiri umpamanya gitu kan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang saya mau tanya dari mimbar ini. Siapa yang tidak pernah bosan nolong kita? Yang enggak pernah bosan nolong kita? Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu yang memimpin kita. Makanya saudara, dia membawa kita ke tempat perhentian. Apa perhentian itu? Berkemenangan. Perhentian itu apa? Telah mengalami proses pengubahan dari Tuhan. Ya, perhentian itu apa? Menikmati campur tangan Tuhan di tengah kesulitan. Berarti masih sulit kan? Kadang waktu masih menghadapi masalah kan? Kadang waktu masih menghadapi pergumulan kan? Kadang waktu juga masih menghadapi problem yang silih berganti kan? Tapi Tuhan janjikan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Satu, sebagai yatim piatu. Yang berikutnya, tidak pernah meninggalkan kamu sampai akhir zaman. Sampai dia datang lagi. Jadi Tuhan bilang sampai akhir zaman itu sampai dia datang lagi. Ngapain? Jemput kita. Masuk ke perhentian yang kekal. Yaitu kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya kalimat-kalimat di dalam Yesaya pasal 63 ini saudara adalah doa. Di mana Israel itu jatuh bangun ketika dia sudah terlalu jauh buat sakit hatinya Tuhan, dia harus mengalami didikan. Anak salah juga harus kena cambuk. Karena cambukan itu membuat orang sadar, ingat kayak anak terilang kemarin ya, yang jadi ilustrasi. Di tengah kesulitannya dia ingat ada bapaknya. Aku di sini makan yang tidak layak aja tidak ada kesempatan. Di rumah bapakku, hamba-hambanya saja makannya gimana? Lapar apa kenyang? Kenyang. Artinya apa? Terpelihara. Ya, makanya saya yakin. Kenapa saya yakin? Saya percaya firman Alkitab. Kenapa saya yakin? Saya ngalami. Sebelum saya jadi anak Bapa, hidup saya sengsara. Itu saya jadi anak Tuhan, Tuhan rubah pola pandang saya. Kerja yang baiklah. Ya. Dulu enggak. Kalau urusan kasar halus sudah saya kerjakan. Ya, saudaraku, berat enggak masalah. Saya waktu jadi geng itu ya, geng jalanan apa ya, saudara. Yang berat-berat. Dengan beban ya di atas 40 kilo gitu itu saya bisa lompat. Apa itu Pak? Ya saudara ramal itu bisa emas, bisa perak, bisa apa ya saudara-saudara. Lompat gitu. Dari yang halal sampai yang haram.
ujung-ujungnya apa? Membawa saya bukan kepada perhentian, tetapi suatu kebinasaan dan kecelakaan yang mengancam jiwa saya masuk maut. Cuman gitu doang. Tuhan selamatkan, Tuhan ubah, Roh Kudus ya yang ngerjakan. Saya pernah cerita, saya dititipkan oleh hamba Tuhan Om T itu ke pendeta sepuh, keras, temperamen begitu ya. Awalnya dia bilang, waduh, keras ini ya, Om Pendeta ini. Panggilannya Mbah, marganya Lim. Tapi karena itu di suatu desa, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, panggilnya Mbah Salim. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nyaris, berontak, tidak tahan. Tapi orang itu kalau masuk di dalam rancangan Tuhan, ya kayak zamannya Musa. Pada zaman itu ada pengisinya, siapa Musa. Pada generasi saya, pada zaman saya, ya ada zamannya, ada saya, di situ Roh Kudusnya tetap sama. Sampai hari ini Roh Kudus yang di dalam saya dan saudara sama dari dulu sampai kapanpun. Dia itu Allah kita, amin. Yang diberikan kepada kita, saudaraku, seperti ayat yang ditulis di situ tadi, di dalam ayat yang ke-11 itu ya, bagian akhir. Di manakah dia, Allah maksudnya, yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka atau dalam hati kita. Ini doktrin loh, ini ayat doktrin. Sudah catat baik-baik. Makanya ketika orang tanya, Allah kita itu berapa sih sebetulnya? 1 apa 3 gitu ya. Kita ngomong 1, Esa. Ya, Wahid itu ya kira-kira ya. Saudara dikasih Tuhan. Hebat loh dia. Tapi ada yang ngomong ngotot. Enggak, kan Tritunggal. Allahmu berapa? 3 kan? Nah, kita jawabnya gini. 1 aja hebat. Apalagi 3. Gitu aja. Lu mau apa? Lu ngapain ngotot sih? Wong urusan iman kok di ngotot-ngototin. Iya kan? Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Katanya Tuhan, kok disalib mati? Padahal kita tahu kan mati itu tujuannya Pak, masuk ke alam maut. Kita ngomong, lah iya tujuannya masuk ke maut untuk menggantikan tempat saya, memporak-porandakan tuh base campnya iblis. Setelah itu Yesus yang nampak seperti manusia itu dia keluar dari sana. Dan menampakkan diri, ngomong, tunggu Roh Kudus turun atas kamu. Dan pada hari yang ke-40 dia naik. Untuk apa? Menyediakan tempat di surga. Nah saudaraku, percaya? Gak bisa kok ribet amat loh. Yang ribet bukan kita, yang ribet Tuhan Yesus. Iya kan? Kitanya ribet apa enggak dalam kekristenan ini? Enggak ribet. Urusan rokok itu, ya matakan iblis, enggak perlu kita cari ilmu kesaktian. Baru nanti kalau ketemu wewe gombel, gulung gomeng kita enggak karuan. Lihat ada gondoruo, waduh gede bulunya diwud-diwud. Kita sudah ya demam 10 hari enggak turun-turun ya panas ya. Kenapa? Wedi medeni. Kita enggak usah ribet-ribet gitu. Yang menemui iblis di alam maut, yang mematahkan, yang menghancurkan iblis di alam maut. Tolong sebutkan siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Kitanya enggak ribet, yang ribet Tuhan Yesus. Nah kitanya tinggal menikmati aja. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Mengalami campur tangan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, balik ya ke saya ketemu hamba Tuhan ini dibentuk. Pikiran saya mulai berubah. Makanya saudara, kalau selama ini banyak khawatir gitu. Berubah. Caranya gimana? Tuhan tolong rubah. Yang sebelah sini dulu saya tanya, banyaknya khawatir saudara itu urusan apa kira-kira? Kira-kira yang paling umum. Saya kasih pengantarnya, apa kira-kira? Bahasa Batak apa? Hepeng. Ya. Saudara-saudara aku dikasih Tuhan, hepeng. Doi.
Ya, itu orang Manado bilang ya begitu. Ya betul ya, orang Manado bilang ya. Saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan, duit. Oh ini kan kebutuhan banyak Pak. Terus coba mikir balik. Gimana ya dulu? Waktu di dalam kesulitan, ada nggak campur tangan Tuhan? Jawabannya pasti iya ada. Kalau enggak ada kan saudara nggak ada sampai sekarang. Kita enggak hidup. Di malam saya doa, dan saya ngomong di sini. Ini dana butuh kemarin untuk ya keperluan proyek ini. Nah saya sudah ada gambaran Tuhan itu baik. Saudara punya gambaran enggak? Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu sanggup. Amin. Nah, sampai di rumah saya doa, terima kasih Tuhan, Kau tuntun ibadah kami, kegiatan kami hari ini. Seorang digerakkan Tuhan, ya, mentransfer Pak kami memberikan persembahan. Betul ya Pak Julia? Dan bendaranya. Langsung pagi tadi saya instruksikan, Pak kirim langsung, saya tambahkan ini ada, pokok gimana caranya Tuhan ada aja lah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berkali-kali saya ngomong, udah urusan ini kan untuk proyek Tuhan kok. Nah, serahkan aja dia. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia ritmenya yang dia nyatakan, itu saya ikuti aja. Selebihnya ya Tuhan. Kita terus berdoa ini memang untuk lantai 2 itu supaya cepat nanti kita bisa gunakan ibadah ya. Itu kamar mandi juga sudah ditembus. Jadi di atas sudah bisa nembus kamar mandi yang lantai 2 ini. Itu sementara ya. Dan ini bakalnya nanti dibongkar total. Yang di online doakan ya, yang di YouTube semua doa. Apa doanya? Tuhan aku yakin Engkau akan menyediakan semua pembiayaan. Sampai setengah, 3/4 atau sampai selesai. Total. Ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ini untuk semua keluarga aku pakai. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau toh saya mikir, saya enggak mikir untuk diri saya sendiri. Kemarin saya sudah ajarkan kepada kita semua, jangan sibuk mikiri diri sendiri. Pikirkan untuk kepentingan yang lain. Hari ini tadi saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan terus hidup itu berharap pertolongan orang lain. Tapi berusahalah, mintalah kemampuan dan urapan dari Tuhan. Bukan meminta pertolongan tetapi apa? Memberikan pertolongan. Ini benar. Ini dibentuknya Tuhan untuk saya. Dan saya sampaikan ini. Olehnya untuk saya. Orang tanya, Bapak sih pingin apa? Enggak lah, hidup ini udah. Di usia saya ini, ya lihat anak-anak saya terus setia kepada Tuhan, itu aja kuncinya. Saya tidak khawatir anak cucu, cicit, keturunan selanjutnya. Asal mereka dipimpin roh Tuhan. Mereka akan menikmati tempat apa tadi saudaraku? Tempat berhentian. Hidup dijamin Tuhan, dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan. Kita susah, sulit, sedih, kita berlutut di hadapannya. Pasti pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kemarin dulu saya ikut liatin ini kelistrikan terus berjibaku ya. Langsung Tuhan gerakkan ya keluarga kita. Lampunya pokoknya semua. Ya saya bilang oke, Tuhan memberkati. Kemarin malam udah datang 1 dus. Jadi untuk lampu itu cukup banyak nanti dengan ya downlightnya itu. Tuhan memberkati semua. Allah yang mencatat setiap apa yang saudara bawa kepada Tuhan. Nah inilah perhentian, tempat perhentian itu. Anak-anak remaja juga begitu. Yang penting kalian, ya kalau aku kepada orang yang sudah masuk dunia kerja-kerja yang bagus. Ini yang masih di dalam dunia studi, belajar. Ya, yang benar-benar aja. Kalian semua punya masa depan yang baik. Ada suatu zaman, masa yang disediakan buat kalian anak remajaku semua anak-anak muda. Untuk menikmati tempat perhentian itu. Di setiap zaman ada tempat perhentiannya. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Tak berubah dia.
Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus. Tuhan ubah saya, cara berpikirnya berubah. Ya, enggak lagi mikir, ngapain lah, cari barang gak halal itu. Ujung-ujungnya saya terkapar. Mungkin ada orang yang kadang rancu ya berpikir, Pak Gembala itu dulu waktu muda terus sampai itu terkapar apa karena dia berbuat jahat. Oh bukan, itu konteksnya berbeda lagi. Justru waktu masih berbuat jahat itu, ya aman-aman saja. Saya mau cerita ya, ini benar. Satu kali itu sempat, ya, peluru itu lewat di samping. Saya kasih tahu, peluru itu kalau gelap malam itu kelihatan. Ya lampu. Ini. Dalam hal apa Pak? Udahlah itu nanti besok-besok aja kalau di surga tak ceritani. Swing gitu. Di sini saudaraku. Tapi justru pada waktu urusan lain, saya yang pengen bunuh orang justru Tuhan bilang, enggak Henry, kalau kamu jadi pendekar, jadi pemenang, ya pemenang bodoh itu, pemenang blow on kamu, ya kamu pakai masuk penjara, ya keluar dari sana tambah gak karuan, motiar kamu, ya kan saya muter-muterkan ya sendiri kan, kamu kalah. Kalahnya bukan kalah strategi, kalah karena saya mau lakukan sesuatu. Ini teman sendiri, itu loh di dalam dunia jahat itu, makanya kalau saudara nonton film itu ya, gangster-gangster itu kalau sampai satu dia mau murtad itu, waduh susah. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Kemudian ketika saya mau lakukan itu, ada teman sendiri juga yang stop jangan, itu diambil kesempatan, brus gitu ya, ini robek. Ya sekedar mengenang kehidupan kelam yang aku berdoa jangan ada seorang pun anak-anak rohaniku, orang muda ataupun siapapun yang terlibat dalam kehidupan yang seperti itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu kalau bukan karena Tuhan sedang menempatkan saya pada suatu masa di mana di masa itu saya salah satunya ikut menikmati hari perhentian, maka tidak ada pertolongan. 3 rumah sakit saya lewati, modar mati saya di situ. Iya, yang dokter udah ngomong, tidak ada harapan. Makanya sampai hari ini saya mau kasih tahu, saudara yang ada di sini, saudara yang mungkin yang online, karena saya dapat info ini ada beberapa yang ada di rumah sakit, ya saudara ini kasih Tuhan segawat apapun, mungkin di ruang ICU kah atau ruangan yang paling gawat kah, kalau Tuhan belum bilang pulang, Yesus sanggup menaungi dan memelihara kita. Berapa orang kanker kan di sini, tangan Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Engkau sembuh dari penyakit itu berarti mengalami tempat apa? Perhentian. Karena di perhentian itu aku merasakan campur tangan dan pertolongan Tuhan itu ada. Itu maksudnya perhentian. Nanti juga waktu kita masuk perhentian kekal, yaitu kerajaan surgawi, di situ kita menikmati kebersamaan dengan sumber hidup itu. Sang pohon kehidupan, siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau lagi dalam kesulitan, dalam pergumulan masalah, ayo. Di sini Tuhan memberitahu buat kita semua ya. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Ayat 11 tadi, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia, ini yang berdoa ya, yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Itu pertanyaannya. Kalau kamu di dalam kesulitan, kamu bisa tanya, di manakah Allah yang pernah mengangkat perjalanan para penggembala dan utamanya penggembala yang disebut seorang Musa keluar dari dalam laut? Itu maksudnya apa? Allahmu Allahku itu Allah yang sanggup. Ya, urusan kecil, urusan besar. Cuma jangan membuat
meresumekan kerja kuasa Tuhan. Jangan dipatoki, jangan saudara buat rumusan. Oh Tuhan tuh nanti pertolongannya begini. Tidak bisa begitu. Kadang-kadang ada orang kecewa, kenapa harapan saya pekerjaannya yang tidak begini, yang itu. Pendapatnya yang gini. Ternyata Tuhan izinkan bawa kita masuk di tempat yang bukan harapan kita. Tapi ternyata Pak, dari sisi lain ada rezeki yang terkirim ke situ. Nangkap maksud saya saudaraku. Tidak semua idealisme kita terpenuhi ya. Kadang-kadang seperti meleset dari ekspektasi kita gitu. Makanya kalau saudara lagi ngadepi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, nggak usah terus kecil hati. Ya urusan sekolah juga ini anak-anakku, cucu-cucuku semua sama. Nah, orang kadang berpikir saya mau cari sekolah yang bonafit. Sekolah unggulan umpamanya ya. Kalau dimungkinkan, puji Tuhan, ada dana, haleluya, iya kan? Tapi kalau saya sih berprinsip dua anak saya, waktu itu si Eski dulu kemudian Kristin. Itu kan SD dalam komplek, sama yang di pinggir jalan raya itu kan, yang lebih kan yang di pinggir jalan raya itu. Tapi saya bilang, udah enak di situ aja nak, di dalam komplek. Padahal kelas B-nya jauh, orang pada berburu itu, bonafit gitu ya. Saya bilang nanti, nek memang kamu dikasih pinter, ya pinter. Pasti masa depan kalian juga bagus semua. Dan betul masa depan hidup mereka semua baik dalam campur tangan Tuhan. Amin. Nah kadang-kadang kita itu berpikir itu yang wah. Ketika tidak ya keturutan, waduh kecewanya bukan main. Lalu buat apa? Makanya ketika saudara sedang berpikir kerjaanku, harapanku ini itu, ya kok gini. Ternyata di luar yang kita pikirkan Tuhan bekerja. Makanya tidak bisa matok strategi Tuhan itu kayak apa. Makanya waktu mau nyebrang ya Kolsom, Laut Teberau. Perintah Tuhan angkat tongkatmu Musa. Dan Allah mendatangkan angin timur yang begitu kencang luar biasa. Membuat laut itu bisa sibuk. Dan kering mereka jalan di dalamnya. Nah sekarang waktu mau nyebrang sungai Yordan, Yosua tanya sama Tuhan. Yosua tidak pakai pengalamannya Musa. Karena Yosua ini satu dari dua orang yang ikut nyebrang. Karena yang lain, yang generasi itu mati semua kan di padang gurun. Kenapa? Karena tidak taat, menentang, ya mengkhianati Roh Kudus, Roh Tuhan. Sehingga tidak masuk. Yang berhasil masuk negeri perjanjian itu Yosua dan Kaleb. Jadi dia tahu persis bagaimana proses nyebrang Laut Kolsom itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi waktu mau nyebrang sungai Yordan, dia berlutut di hadapan Tuhan. Saudara mungkin punya pengalaman banyak dalam pertolongan Tuhan. Tapi jangan pernah saudara menganggap apa yang akan saudara tempuh itu sama seperti yang lalu. Cara Tuhan menolong, belum tentu. Tolong ya, ingat-ingat ya itu saudaraku. Artinya apa? Selalu tiap kali kita sujud di bawah kaki Tuhan, doa sungguh-sungguh. Tanya, minta pimpinan Tuhan. Begitu tanya nyebrang Yordan gimana? Tuhan bilang, imam-imam pembawa tabut jalan duluan di depan ya. Semua orang Israel dan semua pasukan yang ada di belakang. Beda. Waktu itu Musa cuma angkat tongkat. Sekarang enggak, imam-imam, hamba-hamba Tuhan yang harus berjalan di depan. Itu beri pelajaran kepada kami. Hamba Tuhan itu jalan di depan nanti mesti beriman. Makanya saya yakin. Kalau saya hidup dalam iman, mesti jemaat gereja Tuhan yang saya layani. Semua hidup dalam iman dan terpelihara. Dibawa masuk ke tempat apa saudaraku? Saya minta tuntunan Tuhan. Dan Tuhan mendidik saya, memberitahu kepada saudara tekniknya di dalam menghadapi kehidupan ini. Supaya sekalipun kadang seperti laut yang hampir menenggelamkan kita. Tapi kalau roh Tuhan di dalam kamu, di dalam aku, pasti kita bisa keluar dari dalamnya lautan yang sedalam apapun. Ayat 12, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan. Yang membelah air di depan mereka untuk membuat apa saudara? Nama abadi baginya. 13, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah apa saudaraku tersandung.
Kok boleh gagal? Pernah gagal. Dan satu hari mungkin, wah ada kegagalan. Tidak usah takut. Tuhan janjikan di sini. Kalau ada roh Tuhan yang membawa kamu dalam perjalanan menuju ke tempat berhentian itu, maka dikatakan kau tidak akan pernah tersandung. Amin. Akan Tuhan lakukan campur tangan dan pertolongannya. Kesandung gimana Pak? Ya sudah tinggalkan sandungannya, gak usah nangis di situ. Namanya kesandung itu kan kerikil kecil, ya kan? Nah ngapain kita tangis sih? Kalau sampai luka berdarah kasih betadin. Mungkin saja kadang waktu kita mengalami itu. Tetapi kalau Tuhan yang ada beserta kita, Dia izinkan itu, Dia akan membebat kita dan akan membawa kita lanjut jalan. Jangan ambil jalan pintas ya, seperti gembala yang ikut lomba lari itu ya kan. Kakinya melonjot ditawari truk, ya naik di situ, begitu sampai di tempat garis finish kayak gagah-gagah gitu. Harapannya berapa hari kemudian pengumuman namanya tertera di situ. Minimal 10 besar, walaupun tidak 1, 2, 3, iya kan? Minimal dapat ya barangkali piagam penghargaan. Tapi lajur apa yang terjadi? Sampai di sini enggak ada. Ya, tidis. Ya, kalau cuma itu enggak apa-apa, bisa jadi ilustrasi ini. Tapi jangan sampai loh, namaku didis dari buku apa saudaraku? Di buku kehidupan dikatakan, kamu bisa ngusir setan tunduk kepadamu, oke. Kamu injak kala jengking, minum racun maut sekalipun kamu tidak apa-apa. Ya bagus, tetapi satu hal, jangan sampai namamu tidak tertulis di sana. Berbahagia dan bersukacitalah apabila namamu tertulis dalam buku kehidupan. Itu tempat berhentian sempurna. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat yang ke-14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Tuhan memenuhi Roh Kudus, kita semua untuk sisi kita akan nikmati berkat, yaitu dibawa ke tempat ya yang dinamakan perhentian. Tetapi untuk dia dikatakan untuk meninggalkan jejak-jejak kemuliaan Tuhan yang ajaib. Yang berjanji dan dia melaksanakan janjinya. Katakan aku menyertai kamu, dia tidak pernah tinggalkan kita. Ketika dia janji, dia selalu menepati janjinya. Amin. Dan hidup kita nikmati betul-betul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang hadir di sini, siapapun yang ada di online, yang ada di YouTube. Nah, saya terlalu lama mengalami kehidupan yang porak-poranda, sudah karut-marut, dak karuan. Hidup saya sudah jalan tertatih-tatih, terhuyung-huyung, Pak, dalam kehidupan di dunia seperti di padang gurun. Saya mau katakan, dengar, ketika hari ini kau dengar suara Tuhan. Kau diteguhkan, yakin, datanglah kepada dia. Bersandarlah kepada dia dan katakan, ya Roh Tuhan masuklah di dalam hidupku. Dan aku mau engkau tuntun. Pasti kita semua dituntun Tuhan. Tiap hari dapat menikmati rumput yang hijau dan apa saudara? Air yang tenang. Itulah perhentian. Kami punya kerinduan, punya cita-cita, punya harapan dan sebagainya. Nyatakan ke Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini ada yang menyampaikan mohon didoakan saya mendapatkan ya beasiswa untuk masuk di salah satu universitas tertentu yang diharapkan. Saya katakan dalam nama Yesus kita minta kalau Tuhan izinkan dia pasti buka jalan. Tidak ada yang susah buat dia menolong kita. Amin. Jangan mulai mikir nyari pertolongan siapa ya ini. Kita punya link siapa ya. Kita punya akses kemana ya. Saudara dikasih Tuhan. Jangan. Dalam banyak hal saya melihat, dalam hidup ini saya praktekkan. Saya tidak sandar siapa-siapa. Saya tetap mengusahakan baik dengan semua orang. Kita lakukan yang baik. Jangan bikin susah orang. Selama kita tidak pernah kontakkan. Maaf ya nggak pernah kontak-kontak. Saya nggak pernah datang berkunjung. Ini berkunjung mau ngerepoti. Wah itu nilainya jatuh banget saudaraku. Benar. Tapi ketika saudara tidak butuh apa-apa, saudara bisa terus menabur, saudara bisa melakukan sesuatu, saudara bisa menyenangkan orang lain. Wah itu hebat, itu betul-betul anak Tuhan yang sudah proses menikmati hari tempat perhentian itu di dalam hidupnya. Oke kita baca ayat Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-24-26.
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Puji Tuhan. Ya, karena Barnabas adalah orang baik. Kenapa bisa baik? Bisa hidup dalam kebenaran. Karena dia penuh dengan apa? 24 itu? Penuh dengan Roh Kudus dan apa, saudaraku? Iman. Jadi kalau baik, orang baik banyak. Tapi kalau sudah baik terus dikaitkan dengan iman, itu sudah nilainya suatu kebenaran. Ya, buah transformasi, perubahan yang dikerjakan surga kepada dunia ini, yaitu hidupnya orang beriman, gereja Tuhan. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang beriman sungguh penuh Roh Kudus, saudara, orang sekitarmu akan tertarik untuk datang kepada Tuhan. Nah, ketika ngomong ini saya juga harus bersaksi, ya keluarga saya satu-satu kemudian jadi anak Tuhan. Saudara-saudara akan punya pengaruh, jadi garam kok. Kamu adalah garam dunia, terang apa? Dunia. Makanya kalau doa jangan yang tanggung gitu ya toh. Wah, ini namanya terang dunia, wah menghadapi apapun ya. Tetap aja bersama Tuhan aku bisa. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia yang membawa ke Antiokhia, lalu mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar ya banyak orang. Puji Tuhan, ada firman di situ. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut apa saudaraku? Kristen. Jadi bukan Yesus bawa agama Kristen ya. Ya kalau Yesus itu bawa agama Kristen, Musa bawa agama Yudaisme itu umpamanya. Nah, itu bukan konsep iman Kristen. Sampai ada sebutan Kristen itu yang nyebut adalah orang-orang yang ada di Antiokhia. Terus apa Pak alasannya kok mereka menyebut Kristen? Karena mereka masyarakat itu melihat kelompok ini adalah orang-orang yang terus hidup dalam tuntunan iman, belajar melakukan hidup yang model seperti Kristus. Saudara yang di Pengangan, di Kedanyang, di Surabaya, di Ambon, di Maluku, ya kan, di Manado, di Jakarta, Kalimantan, Balikpapan, dan di mana-mana termasuk di kota ini. Di mana saudara berada, hidupmu seperti Yesus, pasti nanti kuasa surga itu akan nyata, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, amin. Dikerjakan oleh siapa? Nih, pembaruannya. Terimalah. Malam hari ini ketika engkau doa, Tuhan barui aku sadar. Kadang masih ngeblong di pikiranku itu sesat Tuhan, mikir sih enggak. Ya mikirin yang enggak perlu dipikir, juga emosi muncul. Kalau enggak kekhawatiran, mencengkram. Tuhan tolong ini Tuhan, bibir mulut hambamu. Ya barui Tuhan. Ya, ini loh Tuhan tangan kaki hidupku ini loh Tuhan. Barui. Saudaraku, kuasa pembaruan itu berbuah tempat perhentian yang luar biasa. Iya, Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dikatakan di situ, ya hal yang penuh kepastian, pasal 3 ayat yang ke-7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, apa? Saudara ayat 8? Janganlah apa? Keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kalau sudah baca seluruhnya, banyak orang akhirnya mati di padang gurun, tidak menikmati tempat berhentian. Kenapa keras hati? Jadi kalau mau nyebrang ke tempat berhentian, satu aja, Roh Kudus akan bekerja leluasa kalau kita rendah hati. Apa sih Pak Gembala rendah hati? Butuh Tuhan.
dalam sepanjang hidup kita. Aku perlu Engkau. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong saya dan saudara kita semua. Hari ini kita akan doa sama-sama ya. Amin. Terima kasih Pak Juli Raharjo. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan. Mari kita berurusan dengan Tuhan malam ini ya. Haleluya. Semua yang ada di online pun tetap dalam doa. Haleluya. Kau yang ada di Sumatera, Jakarta, haleluya, dimanapun kau, yang ada di Papua, keluargaku, jangan takut. Kalau kau ada kecemasan saat sekarang ini, engkau punya Tuhan yang hidup, yang sudah menempatkan Roh Kudus-Nya di dalam hidupmu. Dia yang akan membawa engkau, aku piawai, diberi kemampuan untuk jalan melewati padang gurun sekalipun. Karena Tuhan di siang hari menampakkan seperti tiang awan, di malam hari seperti tiang api. Tidak lain bukan adalah Engkau Roh Kudus menaungi kami satu demi satu. Inilah gerejamu Tuhan, yang ada di semua ruangan, yang ada di online, yang ada di YouTube. Haleluya. Tiap-tiap kami siap untuk menerima tuntunanmu yang membawa kami ke tempat perhentian itu. Haleluya. Tuhan, bawa kami dalam jalan yang berkemenangan. Yang bimbang, yang khawatir, yang takut. Sekali lagi. Saudara semua doa. Doa, doa. Tuhan yang membaptis kita. Pembaptis Roh. Yesus Juru Selamat. Dia ada di sini. Menghadap Dia dengan tulus. Berdoa. Bahkan di dalam kesedihanmu saya mau katakan, tetes air matamu tertampung dalam kirbat Allah di hadiratnya. Tuhan memberkati dan mengurapi semua. Mari semua rekan pelayan Tuhan, siapkan untuk sekali lagi hari ini, mana besok kita akan memasuki hari raya Pentakosta. Peringatan Roh Kudus tercurah. Gereja lahir, gereja diberi mandat sorgawi. Gereja ditugasi berjalan dalam dunia yang penuh liku-liku. Tetapi penjagaan, perlindungan, proteksi Tuhan terus berlaku atas setiap gereja Tuhan. Haleluya. Kami mohon pertolongan, urapan dan mandat sorgawi. Untuk kami akan melangkah, ya Tuhan, mendampingi setiap saudara kami. Ya Tuhan, bahkan yang ada di online akan menikmati lawatan Allah. Mungkin hari ini belum mendapatkan penumpangan tangan, tapi besok dalam ibadah, baik di Gresik, di Hotel Cendana Surabaya malam hari, semua boleh menerima lawatan dari Tuhan. Sehingga tiap orang akan dibawa jalan menerusi rencana Allah tergenapi dalam hidup kami satu persatu. Dan tempat perhentian kami nikmati. Urapi hamba-hambamu semua, kami akan bergerak menumpangkan tangan atas semua saudara kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layani mereka semua. Puji Tuhan. Satu persatu. Usahakan para rekan sekerja, usahakan satu persatu mendapat penumpangan tangan. Haleluya, haleluya. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan pertolongan atas hidup. Haleluya. Dia mampu mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Anak-anak kami semua di dalam jaminan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada orang tua yang khawatir akan anaknya. Hari ini berdoa, Tuhan yang campur tangan bertindak atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukurlah, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih. Dari hari pertama hingga hari ke-9 ini, kami sedang menyongsong esok hari Pentakosta, raya di mana kuasa-Mu nyata di muka bumi dan melahirkan gereja. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami gereja Tuhan yang berkemenangan, gereja Tuhan yang menikmati janji-janji Bapa, gereja Tuhan yang menikmati warisan yang Allah sediakan buat kami, baik untuk dunia ini ataupun nanti ya Tuhan ketika kami pulang ke sorga. Di dunia ini kepunyaanmu, sorga kepunyaanmu. Olehnya jika kami yakin, kami menikmati hidup di sini tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, sebab kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberkati dan menjawab, menjamah, memberi kesembuhan yang sakit. Tubuhnya, jiwanya, roh kami disehatkan. Untuk kami boleh semakin melekat dengan Roh Kudus, Roh Allah. Yang akan membawa kami kepada kedewasaan. Menuntun kami sampai kepada tempat perhentian yang satu dan tempat perhentian yang berikutnya. Karena hari-hari kami terus dalam jaminan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Semua yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Maka kami akan berpesta esok pada puncaknya. Hari Raya Pentakosta itu. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan lawatan-Mu. Sehingga kami yang ada dalam ibadah onsite dan juga yang ada di online. Sama-sama diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan topang kami. Dan kami akan masuki dan lewati malam ini dalam naungan Tuhan. Hingga esok pagi kami bersama seluruh umat tebusan Tuhan di seluruh dunia akan berpesta rohani dengan sukacita, dengan syukur. Karena hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Akhirnya tangan kami terangkat bersyafaat untuk negara tercinta kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami semua, Tuhan berkati. Aman sejahtera di semua tempat, kota, daerah, desa, pedalaman, perbatasan. Semua dalam sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Kasih Yesus dan persekutuan Roh Kudus pasti melingkupi kami semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa yang kami kenal dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Salaman kiri kanan, katakan kita akan ke tempat apa saudaraku? Perhentian ya, salaman.